Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Belajar Bersama Pak Gi. Semoga Anda semua sehat-sehat selalu dan senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Saksikan video pembelajaran ini sampai selesai supaya Anda tidak tertinggal dengan materi pelajaran kimia. Dan semoga video ini dapat membantu Anda dalam mempelajari pelajaran kimia. Oke, selamat belajar dan selamat menyaksikan. Pada video bagian yang pertama ini, saya akan menjelaskan materi kesetimbangan ion dalam larutan garam, yaitu tentang kelarutan dan hasil kali kelarutan, serta pengaruh ion senama atau ion sejenis pada garam yang sukar larut. Jika Anda memasukkan 1 sendok garam ke dalam segelas air, maka yang terjadi adalah garamnya larut dalam air. Tetapi jika Anda tambahkan lagi beberapa sendok garam, suatu saat larutan menjadi jenuh dan garam tidak dapat larut lebih banyak lagi. Larutan yang telah mengandung jumlah maksimum zat terlarut disebut larutan jenuh. Jumlah maksimum zat yang dapat larut dalam sejumlah tertentu pelarut disebut kelarutan atau solubility. Kelarutan dinyatakan dalam satuan mol per liter. Jadi kelarutan sama dengan molaritas. Konstanta hasil kali kelarutan atau KSP adalah konstanta kesetimbangan yang didefinisikan untuk kesetimbangan antara padatan dan masing-masing ionnya dalam larutan. Semakin larut suatu zat, semakin tinggi nilai KSP yang dimilikinya. Konstanta hasil kali kelarutan atau KSP merupakan perkalian antara kation dengan anion dipangkatkan koefisien reaksinya sesuai persamaan reaksi kesetimbangan. Perhatikan contoh berikut. Berikut ini adalah reaksi kesetimbangan dari Ag2CrO4 di mana KSP sama dengan konsentrasi Ag plus dipangkatkan 2 karena koefisiennya 2 dikalikan konsentrasi CrO4. Adapun daftar dari nilai KSP beberapa garam yang sukar larut, linknya dapat Anda lihat di deskripsi video ini. Hubungan antara kelarutan atau S dengan KSP untuk larutan elektrolit AX-BY dapat dinyatakan sebagai berikut. Kita tuliskan persamaan reaksi kesetimbangan. AX-BY terurai menjadi ion A dan ion B. Kemudian dikalikan indeks, ini adalah koefisiennya. Jadi di sini indeks X ini menyatakan banyaknya kation A, sedangkan indeks Y ini menyatakan banyaknya anion B. Kemudian di bawah persamaan reaksi kesetimbangan dituliskan simbol kelarutan untuk garam AX-BY atau untuk elektrolit AX-BY simbolnya S, sedangkan untuk kationnya di sini S dikalikan dengan koefisiennya. Kemudian untuk anion B juga S-nya dikalikan koefisien anionnya. Kemudian rumus KSP-nya adalah konsentrasi kation A dipangkatkan koefisien dikalikan konsentrasi anion B dipangkatkan koefisien, sama dengan kalau kita masukkan nilai dari kelarutannya adalah untuk kationnya adalah XS pangkat X, sedangkan untuk anionnya adalah YS dipangkatkan Y. Nah, contoh perhitungan. Kelarutan garam Ag2CO3 dalam air pada suhu 25 derajat Celcius adalah 10⁻⁴ mol per liter, tentukan KSP-nya.
Untuk menyelesaikan soal ini, langkah yang pertama yaitu menuliskan persamaan kesetimbangan dari Ag2CO3, di mana Ag2CO3 terurai menjadi ion 2Ag+ dan ion CO3 2-. Kemudian di bawahnya kita tuliskan simbol kelarutannya. Untuk Ag2CO3 adalah S, sedangkan untuk kation Ag+ adalah 2S karena di sini banyaknya ion ada 2, sedangkan untuk anion CO3 adalah S. Kemudian rumus KSP-nya adalah konsentrasi Ag+ dipangkatkan 2 dikalikan konsentrasi CO3 2-. Sehingga konsentrasi Ag+ ini nilainya adalah 2S, berarti 2S kuadrat dikalikan S, hasilnya menjadi 4S pangkat 3. Karena kelarutannya adalah 10 pangkat min 4, maka S-nya dimasukkan menjadi 4 kali 10 pangkat min 4 pangkat 3. Nilainya adalah 4 kali 10 pangkat min 12. Kelarutan atau S dapat dihitung dari nilai KSP, begitu pula sebaliknya. Untuk garam yang terdiri dari 2 ion, contohnya AgCl. AgCl ini membentuk 2 ion, yaitu 1 ion Ag dan 1 ion Cl-, maka KSP-nya sama dengan S kuadrat, dan S atau kelarutan sama dengan akar dari KSP. Untuk garam yang terdiri dari 3 ion, contohnya Ag2CO3. Ag2CO3 ini membentuk 2 ion Ag+ dan 1 ion CO3 2-, hingga jumlahnya ada 3, maka KSP sama dengan 4S pangkat 3 dan nilai S-nya sama dengan akar pangkat 3 dari KSP dibagi 4. Berikut ini adalah contoh cara menentukan kelarutan. Jika hasil kali kelarutan atau KSP Ag2SO4 sama dengan 3,2 kali 10 pangkat min 5 mol per liter, tentukan kelarutannya dalam 1 liter air. Untuk menyelesaikan soal ini, langkah yang pertama yaitu menuliskan reaksi kesetimbangan ionik, di mana Ag2SO4 membentuk ion 2Ag+ dan SO4 2-. Kemudian di bawah persamaan reaksinya dituliskan simbol kelarutannya. Ag2SO4 adalah S, sedangkan ion Ag+ karena ada 2, kelarutannya adalah 2S, SO4 2- adalah S. Nah, di sini Ag2SO4 membentuk atau terurai menjadi 3 ion, sehingga kelarutan dari Ag2SO4 dalam air dapat dihitung dengan persamaan S sama dengan akar pangkat 3 dari KSP dibagi 4. Sehingga kalau kita masukkan angkanya menjadi, di sini KSP-nya adalah 3,2 kali 10 pangkat min 5 per 4. Kemudian untuk memudahkan perhitungan, di sini 3,2 saya jadikan 32, berarti 32 kali 10 pangkat min 6 per 4. Nah, 32 dibagi 4 nilainya adalah 8, sehingga nilai dari akar pangkat 3 dari 8 adalah 2, jadi 2 pangkat 3 itu nilainya sama dengan 8 kali 10 pangkat min 6. Kemudian akarnya dikeluarkan menjadi pangkat sepertiga, ya, jadi 2 pangkat 3 kali 10 pangkat min 6 pangkat sepertiga, sehingga nilainya adalah 2 kali 10 pangkat min 2 mol per liter. Jadi kelarutan Ag2SO4 dalam 1 liter air adalah 2 kali 10 pangkat min 2 mol per liter. Selanjutnya adalah contoh cara menentukan KSP. Fluorid dengan rumus CaF2 adalah padatan yang sedikit larut. Yang larut menurut persamaan CaF2 terurai menjadi ion Ca2+ dan ion 2F-. Jika konsentrasi
ion Ca2+ dalam larutan jenuh CaF2 sama dengan 2,1 kali 10 pangkat min 4 mol per liter. Tentukan hasil kali kelarutan atau KSP dari fluorid. Untuk menyelesaikan soal ini, cara yang pertama yaitu menuliskan reaksi kesetimbangan ioniknya, di mana CaF2 terurai menjadi ion Ca2+ dan ion 2F-. Kemudian kita tuliskan simbol kelarutannya di bagian bawah persamaan reaksi. Berarti kelarutan dari CaF2 adalah S, sedangkan Ca2+ S, sedangkan ion F- adalah 2S karena ada 2 F-. Diketahui bahwa konsentrasi Ca2+, konsentrasi Ca2+ ini lambangnya adalah S, berarti sama dengan kelarutan dari CaF2, nilainya adalah 2,1 kali 10 pangkat min 4 mol per liter. Maka nilai dari konsentrasi F- adalah 2S, berarti 2 kali 2,1 kali 10 pangkat min 4, nilainya adalah 4,2 kali 10 pangkat min 4 mol per liter. Jadi di sini F- adalah 2 kali ion Ca2+. Sehingga KSP-nya dituliskan persamaannya adalah konsentrasi Ca2+ dikalikan konsentrasi F- pangkat 2, di mana konsentrasi Ca2+ besarnya adalah 2,1 kali 10 pangkat min 4, sedangkan konsentrasi F adalah 2 kali konsentrasi Ca, berarti 4,2 kali 10 pangkat min 4 kuadrat, nilainya adalah 3,7 kali 10 pangkat min 11. Cara yang kedua, dari reaksi kesetimbangan ini diperoleh bahwa CaF2 ini terurai menjadi 3 ion, yaitu 1 ion Ca2+ dan 2 ion F-. Sehingga persamaan KSP dapat dituliskan KSP sama dengan 4S pangkat 3. S ini adalah kelarutan garam, di mana kelarutan garam nilainya sama dengan konsentrasi Ca2+. Ya, di sini Ca2+ S, kelarutan CaF2 juga S. Sehingga KSP sama dengan 4 kali 2,1 kali 10 pangkat min 4 pangkat 3. Sehingga nilainya kalau dihitung adalah 3,7 kali 10 pangkat min 11. Jadi ada 2 cara ya. Perhatikan animasi berikut ini. Ketika larutan NaCl ditambahkan ke dalam larutan jenuh PbCl2, terbentuk endapan berwarna putih. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut. PbCl2 terurai membentuk ion Pb2+ dan Cl-, sedangkan NaCl terurai membentuk ion Na+ dan ion Cl-. Nah, di sini antara PbCl2 dan NaCl mengandung ion yang sejenis atau ion yang senama, yaitu ion Cl-. Dalam larutan jenuh PbCl2 terdapat kesetimbangan antara PbCl2 padat dengan ion Pb2+ dan ion Cl-. Perhatikan reaksi kesetimbangan berikut ini. Penambahan larutan NaCl, karena NaCl ini mengandung ion sejenis Cl-, akan memperbesar konsentrasi ion Cl-, sehingga akan menggeser reaksi kesetimbangan ke kiri. Jadi karena di sini Cl-nya bertambah dari NaCl, maka berdasarkan asas Dekatelir dia akan menggeser kesetimbangan ke arah kiri. Akibatnya pergeseran ini akan menyebabkan terbentuknya endapan PbCl2 yang berwarna putih. Akibatnya jumlah PbCl2 yang larut menjadi berkurang. Jadi dapat disimpulkan bahwa ion senama akan memperkecil kelarutan, dan makin besar konsentrasi ion senama makin kecil kelarutannya. Berikut ini adalah contoh pengaruh ion senama atau ion sejenis. Kelarutan Ag2CrO4 dalam air adalah 1 kali 10 pangkat min 4 molar.
Tentukan kelarutan Ag2CrO4 jika dilarutkan ke dalam larutan K2CrO4 0,01 m. Di sini terlihat bahwa K2CrO4 mengandung ion sejenis dengan Ag2CrO4 yaitu ion CrO4. Langkah yang pertama yaitu menuliskan yang diketahui. Di sini diketahui kelarutan atau S dari Ag2CrO4 dalam air adalah 1 kali 10 pangkat min 4 M. Kemudian menuliskan persamaan reaksi kesetimbangan ioniknya, di mana Ag2CrO4 membentuk ion Ag+, 2 Ag+, dan ion CrO4 2-. Jadi Ag2CrO4 ini membentuk kesetimbangan menjadi 3 ion ya. 2 ion dari Ag+ dan 1 ion dari CrO4-. Sehingga Ksp dari AgCrO4 sama dengan 4S pangkat 3 karena ionnya 3 sama dengan 4 kali 1 kali 10 pangkat min 4 pangkat 3, sehingga nilainya adalah 4 kali 10 pangkat min 12. Ini adalah Ksp dari Ag2CrO4. Selanjutnya menentukan kelarutan Ag2CrO4 dalam larutan K2CrO4 0,01 m. Nah, di sini karena K2CrO4 ini mengandung ion sejenis, selanjutnya yaitu menentukan besarnya konsentrasi ion sejenis CrO4 2-. Nah, di mana K2CrO4 terurai membentuk ion K+, 2K+, dan 1 ion CrO4 2-, sehingga besarnya konsentrasi ion CrO4 2- sama dengan 0,01 m karena koefisien reaksinya di sini adalah 1 dibanding 1. Jadi sama dengan konsentrasi dari K2CrO4. Selanjutnya dari persamaan reaksi kesetimbangan ionik Ag2CrO4 ditulis persamaan Ksp. Ksp adalah konsentrasi Ag+ kuadrat kali konsentrasi CrO4 2-. Nah, di sini yang dimasukkan konsentrasi CrO4 2- adalah dari ion sejenis yang nilainya lebih besar dibandingkan dengan nilai kelarutan dari Ag2CrO4 ya. Jadi di sini yang dimasukkan di sini adalah konsentrasi dari ion sejenis CrO4 2-. Sehingga di sini dapat dituliskan persamaan Ksp-nya adalah 4 kali 10 pangkat min 12 kali konsentrasi Ag+ dikalikan konsentrasi ion sejenis, sehingga Ag plusnya dapat dihitung nilainya adalah 2 kali 10 pangkat min 5 m. Kemudian selanjutnya dari persamaan reaksi kesetimbangan ini diketahui bahwa konsentrasi Ag plus nilainya adalah 2S, maka kelarutan dari Ag2CrO4 adalah setengah dari konsentrasi Ag+. Nah, di sini Ag2CrO4-nya S, sedangkan ion Ag plusnya adalah 2S. Maka kelarutan dari Ag2CrO4 sama dengan setengah kali konsentrasi Ag, nilainya adalah 1 kali 10 pangkat min 5 m. Jadi kelarutan Ag2CrO4 dalam larutan K2CrO4 sama dengan 1 kali 10 pangkat min 5 molar. Demikian tadi pembahasan materi hari ini. Sebelum saya akhiri, ada pertanyaan yang harus Anda jawab sebagai tugas pembelajaran untuk hari ini. Adapun pertanyaannya adalah sebagai berikut.
Demikian tadi pembahasan materi untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai berjumpa pada video di bagian yang kedua. Saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.